Bahkan ada salah seorang Arabi pernah datang kepada Nabi dan Nabi kemudian berkata kepadanya, ya, sambil memperlihatkan satu lembah yang penuh dengan unta. Ya, satu lembah yang penuh dengan unta. Arabi mengatakan, dan dia pemuka kaum yang datang ke Madinah. Dia takjub, betapa banyak ya unta ini atau ternak ini. Apa kata Nabi? Coba, kau suka? Kau takjub? Dia mengatakan, iya. Nabi berkata, ambil semua ini untukmu. Kemudian kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu wahai Muhammad yatiman, yaitu dalam keadaan yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Betul atau tidak? Bapak beliau meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian ibunya pun meninggal ketika beliau masih berusia 6 tahun. Ya. Alam yajidka yatiman. Dan ulama kita mengatakan sengaja Allah dan Ja'far as-Sadiq pernah ditanya, mengapa Nabi lahir dalam keadaan yatim? Apa sebabnya? Di antara jawaban beliau, karena Allah tidak mau ada orang yang merasa sangat berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ingin langsung kemudian memberikan pengawasan, memberikan tarbiyah, memberikan ya pengayoman kepada nabinya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dalam keadaan yatim wahai Muhammad? Fa'awa. Namun Allah Subhanahu wa taala menundukkan hati-hati makhluknya untuk cinta kepadamu. Boleh diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah meninggal diambil oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib. Jadi Abu Talib ini ya atau Abdul Muttalib memiliki majlis khusus. Dia pemuka di tengah suku Quraisy. Majelisnya itu, tempat duduknya, tidak ada yang berani duduk di situ. Sampai anak-anaknya sendiri. Tapi kalau Rasulullah yang duduk di situ dibiarkan. Dan tidak ada yang berani menegurnya. Ya. Beliau lebih dicintai, ayyuhal ikhwah, dari anak-anak mereka sendiri. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati wahai Muhammad dhallan, dalam keadaan tersesat, fahada. Namun kesesatan yang dimaksudkan di sini, ayyuhal ikhwah, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersekutukan Allah. Hasya wa kalla. Ini mustahil, tidak mungkin. Para nabi dan rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah. Makanya di antara tafsiran ayat ini maksudnya tersesat adalah lam ya'rif tafasil syariah. Nabi belum mengetahui rincian dari syariat karena memang belum diturunkan ayat-ayat kepada beliau. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami menurunkan, mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan. Allah menurunkan wahyu dan menyebut wahyu itu sebagai apa? Ruh. Apa yang dimaksud? Al-Quran. Makanya Al-Quran ini ruh bagi kita, ayuhal ikhwah. Siapa yang jauh dari Al-Quran ibaratnya bangkai yang berjalan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ruh kehidupan kita. Inilah sumber kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Al-Quran. Ya. Sampai Allah berkata kepada nabinya, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal iman." Ma kunta tadrimal iman walal kitab. Sebelumnya wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa itu al-iman, apa itu al-kitab. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Namun kami menjadikannya sebagai cahaya, nur. Allah menyebut Al-Quran sebagai cahaya, sebagai nur. Walakin ja'alnahu nuran nahdi. Dengannya kami memberi petunjuk man nasya, kepada yang kami inginkan, min, dari ibadina, hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Baik. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah tafasilus syariah, yaitu rincian syariat sebelum diturunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya wa wajadaka ailan
fa'aghna. Kami mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan kekurangan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ailan, dalam keadaan miskin. Ya, bahkan beliau pernah bekerja sebagai penggembala untuk mendapatkan beberapa receh, ya, untuk beliau hidup. Dan beliau juga pernah membawa barang dagangan dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun fa'aghna. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kekayaan kepada Nabi, kekayaan madiyah yang sifatnya materi dan kekayaan ma'nawiyah, kekayaan di dalam hati. Adapun kekayaan materi setelah terjadi futuhat, yaitu penaklukan dan sampainya Islam, ya, ke berbagai negeri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah ghanimah, rampasan perang yang merupakan halal bagi kaum muslimin. Ya, bayangkan ayyuhal ikhwah, ghanimah itu ya terkadang berupa unta, berupa ternak atau materi apa saja yang sangat banyak, tapi yang menunjukkan kekayaan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum terbenam matahari kecuali semuanya telah dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak untuk mendapatkan. Ya. Bahkan ada salah seorang Arabi pernah datang kepada Nabi dan Nabi kemudian berkata kepadanya, ya, sambil memperlihatkan satu lembah yang penuh dengan unta. Ya, satu lembah yang penuh dengan unta. Arabi mengatakan, dan dia pemuka kaum yang datang ke Madinah. Dia takjub, betapa banyak, ya, unta ini atau ternak ini. Apa kata Nabi? Coba, kau suka, kau takjub? Dia mengatakan, iya. Nabi berkata, ambil semua ini untukmu. Bayangkan. Akhirnya dia pulang ke kampungnya, ke sukunya, dia berkata kepada mereka, ya qaum aslimu, fa inni ji'tukum min rajulin yu'ti ata'an la yakhshal faqar. Masuk Islam kalian semua. Saya baru saja berjumpa dengan seorang lelaki yang kalau ngasih dia tidak pernah takut jatuh miskin. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan beliau sudah pernah, ayyuhal ikhwah, meluruskan saf, sudah mau takbir, namun beliau mengurungkan. Beliau bergegas masuk ke rumahnya. Ya, setelah salat, ya, beliau kemudian ditanya, apa yang terjadi? Beliau mengatakan, saya teringat ada sedekah yang tertinggal belum dibagikan. Ya, makanya saya bercepat-cepat dulu, itu lebih penting dulu saya selesaikan. Ya, itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dipelajari oleh istri-istri beliau, dan itulah yang dikabarkan oleh istri-istri beliau radhiyallahu anhunna jami'a. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Baik.